ya. Kita akan dengarkan firman Tuhan sama-sama. Kemarin Tante Dewi waktu di night prayer sudah Tante Dewi sampaikan ya. Tante Dewi pengen yang di sini juga mendapatkan kebenaran firman Tuhan ya. Bagi anak-anak yang kemarin waktu night prayer tidak ikut bisa mendengarkan dengan baik. Tante Dewi minta tolong untuk yang sebelah sini kosong. Jadi minta tolong yang sebelah sana bisa pindah di sebelah sini tengah. Boleh? Puji Tuhan ya. Oke, silakan pindah di sebelah sini supaya tidak kosong. Terus untuk yang di belakang bisa maju. Untuk guru-gurunya bisa mendampingi muridnya. Ya, yang anak kelas Yohanes ya bisa didampingi. Silakan pindah di sebelah tengah karena tengah ini bisa terisi supaya terisi ya. Bisa? Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Yuk boleh maju. 1, 2, 3, 4 itu 5 diisi dulu. Yuk bisa diisi dulu. Puji Tuhan. Oke, puji Tuhan, terima kasih. Nah, hari ini firman Tuhannya Tante Dewi, Miss Dewi ambil dari 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 27 ya. Itu firman Tuhannya tentang Daud dan Batsyeba. Siapa di sini yang masih ingat tentang Daud dan Batsyeba? Masih ada yang ingat? Siapakah Daud itu? Apa? Raja bangsa Israel. Kira-kira Daud ini disayang Tuhan gak ya? Amin dong. Iya. Raja Daud ini disayang sama Tuhan, dicintai sama Tuhan, ya. Segala hidupnya itu diberkati sama Tuhan. Bahkan dia bisa mengalahkan waktu dia menggembalakan domba-domba, dia bisa mengalahkan apa? Singa. Siapa sih yang bisa mengalahkan singa? Enggak ada. Takut ya? Ya. Miss Dewi aja takut ya sama singa ya. Wah, belum deket-deket tiba-tiba langsung dibom. Tapi Daud ini luar biasa. Bisa mengalahkan singa, bisa mengalahkan serigala, bisa mengalahkan segala sesuatu yang musuhnya. Bahkan saat dia sebelum jadi raja, Daud ini bisa mengalahkan siapa ya? Pahlawannya bangsa Filistin itu loh, yang gede, yang seperti raksasa. Goliat hebat ya. Daud takut nggak ya sama Goliat? Tidak. Karena apa? Karena disertai Tuhan. Wah, Daud ini hebat luar biasa. Bahkan sampai sudah jadi raja, Daud bisa mengalahkan banyak ya bangsa-bangsa lain, ya bangsa Amon, bangsa apapun ya, Amalek, disertai Tuhan. Luar biasa. Seperti anak-anak ini. Kalau kita punya Tuhan Yesus, Tuhan menyertai kita semua. Ada amin? Amin. Kalau kita sudah lekat sama Tuhan, hidup kita dekat sama Tuhan, kita pasti disertai oleh Tuhan. Kecuali ada dosa. Tapi anak-anak, Daud yang begitu hebat itu juga mengalami kejatuhan. Kejatuhannya seperti apa? Ya, anak-anak di sini, di saat kita liburan, jangan sampai kita jatuh di dalam dosa. Bukan waktu liburan toh. Hari ini kan anak-anak kan bulan minggu-minggu ini kan ikut ngalami liburan toh. Sampai sini yang sudah libur? Semua. Tante Dewi juga libur, Miss Dewi juga libur. Tapi besok Senin sudah masuk. Iya, gurunya masuk, muridnya masih libur. Soalnya masih banyak yang harus disiapkan bagi kelas, ya, bagi murid, ya, bagi nyiapin segala sesuatunya, ya, kegiatan mosnya, segala macam, ya. Kalau anak-anak nggak apa-apa libur ya. Nah, jangan sampai waktu kita ini liburan
sudah sampaikan kok tadi, anak-anak ini bisa dipakai Tuhan menjadi berkat. Ya, tapi jangan sampai kita tidak jadi berkat. Nah, Raja Daud yang sudah diurapi Tuhan, yang sudah dipakai oleh Tuhan, yang sudah disertai Tuhan, masih bisa jatuh di dalam dosa. Dia punya dosa apa? Iblis tuh mengaum-ngaum cari celah supaya Raja Daud ini jatuh dalam dosa. Supaya Daud ini kalau bisa masuk dalam neraka. Tahu dosanya? Saat dia tidak berjaga-jaga, saat dia santai. Ya, jangan sampai hidup rohani kita santai. Jangan sampai hidup rohani kita nggak berjaga-jaga setiap saat. Ya, waktu dia tidak berjaga-jaga, dia lihat Batseba. Dia pingin milik orang lain. Ya, Batseba itu miliknya orang lain. Ya, kira-kira siapa ya miliknya siapa ya, nanti kita nonton ya videonya. Seringkali next kita juga sama. Kita mengini barang milik orang lain. Saat kita mainan, loh, mainan temanku kok banyak, mainan ceceku banyak, mainan adikku lebih banyak, aku kok lebih sedikit, aku kakaknya kok disuruh ngalah terus. Ya Jarni ya, kok aku sebagai koko disuruh ngalah terus. Betul, pernah merasakan seperti itu? Pernah. Ya, terus habis itu diambil. Apa yang terjadi? Kekacauan, bertengkar, ya, ngeri. Pengen milih orang lain, loh, bonekanya Meme kok lebih bagus, bonekanya temanku kok lebih bagus, aku mau pengen yang itu. Akhirnya tanpa ketahuan cecenya langsung direbut. Tanpa ketahuan adiknya atau memenya direbut. Terus, loh itu punya aku, berebut akhirnya. Ngeri. Kalau sudah ada dosa itu pasti ada kengerian di dalam hidupnya. Terjadi kekacauan. Seperti itu Daud juga di dalam Alkitab 2 Samuel 11 ayat 1-27 dikatakan bahwa Daud mengingini milik orang lain, yaitu Batseba. Coba kita lihat ya videonya. Apakah sudah bisa, Om? Apakah ada suaranya juga? Kita lihat ya. Bisa minta tolong lampunya dimatikan. Apa yang terjadi? King David is a very important person in the Bible. He was brave, kind, and a great leader. People think he was one of the best kings Israel ever had. David's story starts when he was just a shepherd boy, but something amazing happened. He defeated a giant named Goliath using only a sling and a stone. After that, he became a close advisor to King Saul. And when King Saul passed away, David was chosen as the new king of Israel. He became the most righteous and powerful king they had ever seen. King David had successfully led his armies to many victories and established a prosperous kingdom. However, once renewed, as Daud santai, ya. Dia tidak berjaga-jaga. Dia lihat seorang perempuan yang cuan,
dia supaya The next day, Bathsheba came to the palace and dia cari cara ya supaya Bathsheba ini jadi miliknya. You are so beautiful, my dear Bathsheba. David was captivated by Bathsheba's beauty, and desire consumed him. He slept with her, knowing that she was another man's wife. After a few days, Bathsheba Akhirnya Uriahnya dipanggil supaya dia in an attempt to conceal pulang his sin, David ke rumahnya. had an idea. Tapi Uriahnya nggak mau pulang. Masa tentara-tentara ini lagi berperang, saya harus pulang? Enggak, saya nggak pulang. Ini namanya Uriah. Yang paling depan itu Uriah. And out with the other soldiers. Go to your house and Pulang sleep. dong ke rumah I cannot defend while my friends sama are istrimu. Enggak, Tuan. Don't worry, I am asking you to. However, Akhirnya Uriah, dia honor tidak and pulang. refused to enjoy the comforts of home. While his fellow soldiers Dia ingat, masa tentara-tentaraku berperang melawan Bani Amon, aku pulang? Enggak, terus aku di sini David aja. hoped Uriah would sleep with his wife, Wah, Daudnya thus providing a kaget, cover kok for nggak David's pulang? transgressions. Uriah ini kok setia ya? Next day, David was told that Uriah never went home. Haven't you just come from a military campaign? Why Akhirnya didn't ya you wis go tak home? ajak minum, tak ajak my makan companions minum were with, and my supaya horse dia my captain mabuk, supaya dia nanti bisa pulang. my house to eat and drink and make love to my wife. Stay here. Kemudian dia diajak makan minum I will send you back. sampai mabuk, So Uriah Sama continued Raja to Daud, sleep that day. tapi dia tetap tidak pulang. At David's invitation, he ate and drank with him, and David Diajak begged minum-minum, But tapi in the dia evening, tidak Uriah pulang. went there to sleep on his mat among his Kaget master's Daudnya, servants. loh, He did kok not Uriah nggak pulang ke rumah istrinya? Apa ya? Cari cara lagi. and in Oh, his oh, oh, desperation, oh. Oke, he oke. sought into even darker Kalau actions. itu dia panggil Panglima Yoab, In the morning, David memberikan wrote a surat, letter to Joab membuat and sent surat it to supaya Joab. Uriah ini ditaruh di paling depan Uriah out in saat the berperang. where the fighting is fiercest. Then withdraw from him so he will be struck down and die. Raja Daud Uriah tipu was sama sent to the iblis, fiercest ya, battleground the next day. membuat Uriah ini supaya mati. Lo ditaruh di paling depan supaya nanti mati, kena pedang, kena panah. Benar anak-anak, waktu Uriah berperang, dia kena tombak, matilah Uriah. Raja Daud senang ketika mendengar bahwa Uriah telah meninggal, tapi istrinya menangis. Katanya Raja Daud, "Tidak usah menangis, aku nanti akan menolong kamu." Ngeri ya Bapak, anak-anak ya. Akhirnya Nabi Nathan, ini nabinya Allah, disuruh Tuhan untuk kasih tahu sama Raja Daud. Hai Daud, ini ada sebuah perumpamaan. Ada seorang yang kaya raya, binatangnya banyak, lembunya banyak, sapinya banyak, kambingnya banyak. Tapi ada juga orang miskin. Ini orang miskin sekali, cuma mek satu tok dombanya. Disayang-sayang dombanya. Suatu hari, ya, orang kaya ini kedatangan tamu, pengembara. Orang kaya ini kedatangan tamu, tapi dia tidak ingin dombanya diambil, dimasak. Justru dia ngambil miliknya si miskin. Terus diambil, dicuri, ya, terus dimasak buat tamunya. Gimana David? Apa yang harus dilakukan? The man who Wah, did this orang yang must kaya itu harus die. dihukum. He must Orang pay for yang that hebat itu harus 4 dihukum. times over. Nah. He deserves no pity. Itu kamu, katanya Nabi Nathan. Exposing his sin of adultery and murder. Kamu telah mengambil miliknya Uriah. Kamu mengingini miliknya Uriah. Kamu akan dihukum sama Tuhan. Wah, Davidnya langsung menangis anak-anak. Sadar dia, baru sadar.
Tuhan, If ampuni all aku this has Tuhan. been too little, I would have given you even more. You killed Uriah, Itu took his wife to be kamu, your own. kamu yang sudah I have mengambil sinned against the miliknya Lord. Uriah. The Lord has taken away your sin. Tuhan You are akan not going to menghukummu die. Daud. But because by doing this you have shown utter contempt for Dia the Lord, nangis minta ampun the sama son Tuhan. born to you will die. Daudnya nangis anak-anak. Ternyata dia sudah jatuh di dalam God, in dosa. His infinite mercy, forgave David. Oke, But the stop. consequences of his Sampai di actions were situ. bad. Bisa minta tolong untuk lampunya dinyalakan. Puji Tuhan. Saat Miss Dewi baca firman Tuhan itu, ngeri ya. Raja Daud yang hebat, Raja Daud yang dipakai oleh Tuhan. Ya, next. Nah, itu bisa jatuh di dalam dosa. Anak-anak yang sudah setia ke sekolah minggu, anak-anak yang sudah cinta Tuhan, sudah ditebus oleh Tuhan hidupnya, bahkan om tante yang sudah dipakai oleh Tuhan, ya, Miss and Mister yang sudah dipakai oleh Tuhan, kalau hidupnya tidak jaga-jaga, bisa jatuh di dalam dosa. Mau anak-anak? Mau ditipu sama iblis seperti Raja Daud? Sudah dipakai oleh Tuhan, sudah diberkati oleh Tuhan, sudah ditolong oleh Tuhan, sudah setia kepada Tuhan, tapi suatu saat tidak berjaga-jaga rohaninya, tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, lengah, sudah mulai tidak baca firman Tuhan, sudah mulai doanya sudah mulai lontor, jarang doa sama Tuhan. Hati-hati, kalau anak-anak tidak lekat sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, bisa jatuh di dalam dosa. Miss Dewi, Tante Dewi, berarti aku harus jaga-jaga setiap saat ya? Iya. Bisa-bisa Miss Dewi juga bisa jatuh dalam dosa. Karena iblis itu selalu berkeliling cari kelemahannya Miss Dewi. Oh, Miss Dewi dalam keuangan bagus, perpuluhannya bagus. Oh, di dalam jadi istri bagus. Oh, jadi menantu, jadi anak, sayang sama orang tuanya, setia sama mamanya. Tapi ada dosa lagi yang nitik. Mana ya supaya Miss Dewi ini jatuh dalam dosa? Ngeri. Oh, itu tak kasih dosa kebencian, dosa sombong, terus dosa apa lagi? Mau anak-anak ditipu sama iblis? Enggak. Puji Tuhan. Jadi setiap hari kita harus jaga-jaga. Sebab itu kita perlu Yesus setiap hari, perlu firman setiap hari, ya. Godaan itu untuk melakukan dosa itu bisa kapan saja datang. Hati-hati. Ingat-ingat, dosa itu kapan-kapan bisa saja, bisa apa? Bisa apa anak-anak? Datang. Tiba-tiba waktu liburan main game terus. Tanpa disadari kita jadi pemalas. Tanpa disadari kita tidak suka firman Tuhan lagi. Tanpa disadari kita sudah tidak suka berdoa lagi. Ngeri. Tanpa disadari kita sudah tidak taat sama mama papa lagi. Hati-hati. Sudah dipakai Tuhan, mulutnya jahat, mulutnya dosa. Hati-hati. Ya, Tuhan pengen. Sebab itu Tuhan supaya aku nggak sampai hidupku ditatai sama iblis, dikuasai sama iblis. Next, kita perlu apa tadi Tante Dewi bilang? Perlu apa? Firman. Perlu taat. Ini loh.
Kalau kita ini jatuh dalam dosa, kalau dinasihati mama langsung, hah? Mama ini cerewet. Aku mesti dinasihati terus. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Boleh nggak kira-kira ya? Jangan sampai no katanya ya. Hebat, no. Kalau dinasihati langsung telinganya ditutup atau bisa teriak-teriak. Boleh. Kalau dinasihati emak kong dikasih tahu bobo boleh teriak-teriak. No, tidak boleh. Juga di sekolah, ya, juga di sekolah minggu. Kalau waktu dengar firman Tuhan ngomong sendiri, hati-hati, itu iblis. Tapi di sini anak SM2 hebat-hebat kok ya. Puji Tuhan ya. Next. Supaya kita tidak jatuh di dalam dosa, kita perlu siapa anak? Tuhan siapa? Puji Tuhan, Nicole hebat ya. Kita perlu Yesus. Bukan anak-anak kok yang perlu Yesus. Miss dan Mister perlu Yesus setiap saat bertata di hidupnya. Perlu Roh Kudus yang memimpin kita. Jangan sampai tiba-tiba ada dosa. Kalau itu sudah tahu dosa, buang. Dosa malas, buang. Dosa bohong, buang. Dosa benci, buang. Dosa marah, buang. Dosa sombong, buang. Wah, enaknya kalau kita ada Roh Kudus setiap hari. Jadi kita perlu Yesus bertata. Nek itu sudah tahu bukan Yesus yang bertata, iblis yang bertata, langsung Yesus tolong saya, Yesus tolong saya, Yesus tolong saya. Jadi kita perlu juga firman setiap hari. Enak loh, kita itu ikut Tuhan Yesus itu. Kita belajar ya. Jangan sampai kita seperti Daud, sudah dipakai Tuhan, sudah setia ke sekolah minggu, jangan sampai kita jatuh dalam dosa. Mari anak-anak, hidup kita pakai yang terbaik untuk Tuhan. Ya, gimana Miss Dewi supaya aku itu mau dipimpin oleh Tuhan? Next. Ya, kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Seperti kesaksiannya Om Joni, ya. Om Joni bisa menolong orang lain, ya. Om Joni bisa membantu orang lain. Bukan Om Joni tok. Miss Dewi yakin semua ini yang di sini bisa jadi berkat bagi orang lain. Anak-anak pun juga bisa nolong saat liburan, bisa nolong adiknya, kokonya, cecenya, ya, temannya, sahabatnya waktu bermain. Ada yang sedih ditolong, ada yang nangis ditolong. Mau suka menolong orang lain? Mau suka menolong orang lain? Iya. Siapa yang mau suka menolong orang lain? Puji Tuhan, Nicole hebat, semuanya hebat ya. Nah, ini yang Tuhan kehendaki. Apalagi Miss Dewi, apalagi kita bisa next, bisa juga saat liburan kita terus belajar melakukan yang baik. Mau melakukan yang baik buat Tuhan? Coba yang mau tangannya gini sama temennya, aku mau melakukan yang baik. Lihat tak kanan kiri kata, aku mau melakukan hal-hal yang baik untuk Tuhan. Puji Tuhan. Next, ya, di rumah taat sama siapa? Iya, taat sama mama papa. Kalau di sekolah taat sama siapa? Guru, Miss losenya, ya, Miss atau lose, ya, bukan losul ya, losul tikus itu. Ya, losu, ya. Terus next, saat kita liburan, kita bisa apalagi? Bisa membantu papa kita, membantu mama kita, ya, menolong orang-orang tua kita, ya. Bisa juga diisi dengan belajar. Jangan mainan terus, jangan nonton film terus, jangan nonton video terus, ya. Oke. Ya, kita terus membantu semuanya, hebat. Wah, mamanya lagi masak, dibantu. Wah,
juga mau belajar, ya. Waktu di sekolah minggu dengar firman dengan baik ya sama missnya. Next. Betul. Ya, kita sebentar lagi kan sudah kenaikan kelas toh. Jadi harus tetap belajar di rumah ya. Waktu liburan pun juga kita coba-coba belajar hal-hal yang baru ya. Next. Nah, kita belajar terus, belajar firman Tuhan, belajar menulis yang masih belajar baca-baca, hebat ya. Belajar apa lagi? Belajar apa lagi? Oh, nulis. Belajar apa lagi? Wah, nanti di sekolah jadi anak yang good ya. Next. Nah ini mau belajar tadi apa? Taat. Yuk ingat-ingat satu tadi, hidup taat. Kedua, menolong orang lain ya. Ketiga, mau berbagi. Selama anak-anak bisa melakukan hal yang baik, ayo kita lakukan ya. Next. Bisa apa lagi ya? Banyak loh berbuat baik tuh. Oh, suka menolong. Next. Apa lagi ya? Wah, ternyata hal yang baik itu sudah dicontohkan Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus ada di dalam dunia. Tuhan Yesus bisa memberi makan 5.000 orang, mau berbagi ya. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan, menolong orang yang sakit. Tuhan Yesus bisa mengasihi anak-anak yang datang kepadanya. Seperti anak-anak sekarang ini ya, rajin ke sekolah minggu itu Tuhan Yesus senang banget. Mau anak-anak melakukan hal yang baik, puji Tuhan. Mau ditipu sama iblis, hatinya ada iblis. Oke ya. Next. Karena waktunya ini cepet, yuk kita mau belajar sama Tuhan ya. Di dalam Mazmur 103 ayat 8 dikatakan Tuhan itu adalah penyayang. Kita bersyukur punya Tuhan yang hebat, yang sayang sama kita semua. Sayang sama anak-anak, sayang sama papa mama, sayang sama Miss and Mister di sekolah minggu, om dan tante di sekolah minggu. Ya, kita baca ya ayat namanya. Siap? 1, 2, 3. Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Mau kita juga belajar seperti Yesus yang panjang sabar dan penuh berlimpah kasih setia. Siapa yang mau setia sama Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang? Semuanya bangkit berdiri. Oke, yang setia bangkit berdiri. Kita mau berdoa sama Tuhan. Kita minta sama Tuhan ya, supaya kita jadi anak Tuhan Yesus yang good, anak Tuhan Yesus yang mau dipimpin Roh Kudus. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Yesus yang hebat. Tolong saya Tuhan, kalau saya sudah setia kepada Tuhan, jangan sampai saya ditipu sama iblis, jatuh di dalam dosa. Sebab itu Tuhan, kami perlu Yesus setiap hari. Kami perlu firman setiap hari. Kami perlu Roh Kudus yang memimpin hidup kami setiap saat. Sungguh Tuhan, tanpa Tuhan Yesus kami bisa jatuh dalam dosa. Tanpa Yesus kami bisa lemah. Tolong Tuhan berkati anak-anak SM2, juga guru-guru SM2, juga orang tua murid SM2. Berkati papa mama mereka, berkati emak engkau mereka, berkati keluarga besar mereka, supaya setiap hari Tuhan lekat akan Tuhan. Kami rindu Tuhan. Dunia ini tidak ada apa-apanya. Kalau kami kembali lagi ke surga, kami hanya membawa hidup yang taat, hidup yang suci, hidup yang benar di hadapan Tuhan. Sebab itu kami perlu Yesus, perlu Roh Kudus yang memimpin kami supaya kami hidup suci.
Tolong Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Berkati anak-anakmu ini Tuhan, semakin hari semakin setia kepadamu, semakin hari semakin cinta akan Engkau, semakin hari semakin lekat akan Engkau. Berkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Mungkin firman Tuhan selesai, tapi Roh Kudus-Mu itu tetap hadir di tengah-tengah kami. Kami serahkan Tuhan seluruh firman Tuhan yang kami sudah sampaikan pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kau berkati anak-anak SM2, Kau berkati guru-guru SM2, Kau berkati keluarga besar SM2, yaitu anak-anak yang mau diberkati hidupnya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan memberkati.